Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jam tematik kedua ini kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau kemarin sudah generatif ya, sekarang vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yuk kita pelajari ya. Yang pertama dulu yaitu reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara alami. Apa saja tumbuhannya? Nah, ini yang pertama adalah paku. Kalian tentu pernah melihat tumbuhan ini kan? Nah, pada paku itu terdapat spora. Spora terdapat pada daun yang berfungsi sebagai biji. Apabila dia jatuh ke bawah, maka dia merupakan bakal tumbuhan baru yaitu paku tadi. Dilihat ya bintil-bintil pada daun yang bagian bawah. Kalian tentu pernah melihatnya, yaitu spora pada tumbuhan paku. Ada juga contohnya adalah lumut. Lumut juga mempunyai spora untuk berkembang biak. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang contohnya di sini adalah kentang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Ada juga contoh lain adalah ubi jalar. Ubi jalar termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Contoh selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang yang pendek dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah bawang merah. Bawang merah serta satu lagi contohnya bawang putih. Ada juga bunga lili, yaitu merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian yang keempat adalah tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah bambu. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contoh yang kedua contohnya adalah pisang. Kalian tentu pernah melihat bukan? Kemudian ada juga tebu. Nah, ini adalah tumbuhan baru yang ada pada bagian tubuh induknya. Kemudian contoh yang kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang berbuku-buku dan menjalar di bawah tanah. Nah, ini termasuk rimpang ya, golongan rimpang. Contohnya adalah lengkuas atau laos ya, yang biasa dipakai untuk bumbu masak ibu ya di dapur. Jahe, kunyit, ya temulawak, kemudian kunci. Nah, itu juga merupakan rizoma. Kemudian yang keenam ada geragih atau setolon perkembangbiakannya. Geragih atau setolon adalah batang lunak yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Dilihat ya, contohnya adalah stroberi. Ada juga pegagan atau rumput teki, juga bisa disebut dengan perkembangbiakan secara geragih atau setolon. Kalian pernah melihat bukan? Kemudian yang keenam, yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif, tunasnya ada di dalam daun tersebut, di pinggir-pinggir daun. Contohnya adalah cocor bebek. Nah, ini adalah biasa ya di halaman rumah itu ada cocor bebek yang berkembang biak dengan tunas adventif. Apabila jatuh, tunas itu akan menjadi tumbuhan baru yaitu cocor bebek. Nah, anak-anak, sekarang kita akan beralih pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa saja perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Yuk kita pelajari bersama ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan buatan manusia. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok ini dilakukan dengan mengupas kulit batang lalu membungkusnya dengan tanah. Ya, kalian pernah melihat ya, sehingga tumbuh akar tersebut pada tanah pada batang itu. Biasanya itu memakai sabut kelapa atau plastik ya. Kemudian juga harus disiram supaya akarnya itu muncul ya, dan tidak boleh kering. Ini juga bisa pada tumbuhan yang berkayu. Nah, kemudian ada stek.
Setek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan tertentu kemudian ditanam ke tanah. Contoh tumbuhannya yaitu adalah singkong. Nah, perhatikan ya cara membuat setek pada tumbuhan singkong. Ada lagi yang ketiga adalah sambung, yaitu atau mengenten ya, dilakukan dengan menggabung dua batang tumbuhan yang sejenis. Nah, misalnya rambutan dan mangga. Nah, ini adalah cara menyambungnya di tali yang kuat, maka dia akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian ada juga namanya okulasi. Okulasi yaitu menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Contohnya adalah belimbing, alpukat, jeruk. Nah, ini juga merupakan okulasi. Dilihat pada okulasi itu akan terjadi tumbuhan baru ya yang menempel pada batang yang baru diokulasi itu, maka itu bisa untuk ditanam sebagai tumbuhan hasil dari okulasi. Nah, ini sudah ada yang mencoba, jadi okulasi merupakan gabungan dari dua tumbuhan yang ditempel pada batangnya. Nah, ini merupakan teknik terbaru ya. Kemudian ada juga yang merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang lunak suatu tumbuhan ke dalam tanah. Nah, maka dalam tanah tersebut akan tumbuh akar dan kemudian timbullah tumbuhan baru. Contohnya adalah sirih. Tahu kan sirih? Nah, itu bisa dilakukan untuk merunduk. Ada contoh lain yaitu bunga alamanda. Nah, anak-anak, sampailah pada tugas kalian. Ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab, yang jawabannya ada dalam video tersebut. Maka simaklah baik-baik videonya sebelum menjawab pertanyaan ini, supaya jawaban kalian benar. Ditulis di buku tematik kalian dengan jawaban yang benar dan rapi ya tulisannya. Kemudian tugas selanjutnya, carilah tumbuhan di sekitar rumah kalian yang berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan sebanyak 3 tumbuhan masing-masing ya. Kemudian foto, lalu beri keterangan termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara apa. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.